Selamat malam, wahai para penunggu kamar angker. Di koleksi gue kali ini, gue akan menceritakan tentang seorang pemuda yang merasa menyesal telah mengunjungi satu mall tertentu. Kenapa dia bisa menyesal? Kita simak aja langsung di cerita yang gue beri judul Lampu Padam di Dalam Lift. Aku adalah salah satu dari orang-orang yang langsung membeku ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku menyadari hal itu tentang diriku sendiri saat aku mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan tua yang sudah usang di kota T. Aku pergi ke sebuah departemen store di kota T tersebut saat sedang lewat. Dari luar, bangunannya terlihat cukup oke. Tapi ketika aku mendekat, pendapatku agak berubah. Toko itu ternyata kecil dan jauh lebih tua dari yang kukira. Rasanya seperti terjebak di era 90-an. Tempat itu benar-benar butuh renovasi besar-besaran. Tapi karena aku sudah terlanjur masuk ke area parkir, aku pikir tak ada salahnya untuk lihat-lihat. Oh ya, satu hal lagi yang mungkin perlu disebutkan, hari itu hari kerja dan sedang hujan. Aku pikir tidak akan banyak pengunjung, jadi aku bisa cepat masuk dan keluar. Bagian pria ada di lantai 3, jadi aku langsung menuju ke sana. Ternyata, pilihan barangnya lumayan bagus untuk sebuah mall yang cukup tua. Aku mendapatkan beberapa potongan harga dan langsung menuju lift. Ketika pintu lift terbuka, ada 2 penumpang di dalamnya. Kadang-kadang di mall kelas atas, ada petugas lift yang menanyakan kita mau ke lantai berapa. Sayangnya tidak ada yang seperti itu di sini. Seperti yang kuceritakan, aku ada di lantai 3. Aku masuk ke lift dan 2 orang lainnya keluar, meninggalkanku sendirian di dalam. Lift mulai turun dari lantai 3, lalu tiba-tiba, lampu mati. Suara listrik menghilang. Semua menjadi hening. Sepertinya itu pemadaman listrik. Dan itu membuatku sangat gugup, karena aku satu-satunya orang di lift. Aku langsung meluapkan pikiranku, sumpah serapah keluar dari mulutku, yang untungnya tidak ada yang mendengar. Setelah rasa frustasiku mereda, aku sadar bahwa aku sedang terjebak dalam situasi yang aneh dan semakin menakutkan. Aku sendirian di dalam lift gelap gulita. Aku yakin lift ini lebih tua dari usiaku. Saat itu, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa lift ini akan segera menyala kembali. Tapi aku juga khawatir. Aku takut tiba-tiba lift ini akan jatuh begitu saja. Sebesar apapun usahaku untuk tetap berpikir positif, bahwa aku tidak akan terjebak dalam peti mati besi ini terlalu lama, aku tetap tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa aku akan berada dalam kegelapan ini untuk waktu yang lama. Dan pikiran itu mulai menggangguku. Karena menurutku, seharusnya ada lampu darurat yang menyala jika lift mengalami gangguan. Hal itu malah semakin meyakinkanku bahwa ini memang pemadaman listrik. Atau dengan kata lain, ini blackout. Aku mengutuk toko ini, lift tuanya, dan diriku sendiri karena masuk ke parkiran tempat ini. Semua pikiran itu terjadi dengan cepat. Aku tidak terlalu lama dalam kegelapan. Aku mengeluarkan smartphone-ku untuk memberikan sedikit cahaya. Begitu aku bisa melihat dan sedikit lebih terang, aku mulai merasa lebih tenang. Aku berdiri dengan punggung menempel ke dinding paling belakang lift. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Naluri mungkin? Fokusku hanya ke layar ponsel. Tapi seperti yang kamu bisa tebak, aku tidak mendapatkan sinyal di dalam lift tahun 90-an ini. Toko ini pun tidak menyediakan wifi. Jadi pada akhirnya, ponselku hanya jadi senter mahal. Aku menegadah dari layar ponsel dan secara santai menatap ke arah pintu lift. Dan aku hampir mati ketakutan saat melihat seseorang berdiri di sana. Aku benar-benar kaget. Aku yakin aku sendirian di lift. Aku sangat yakin. Tapi sekarang ada seseorang di depanku. Aku yakin itu wanita dari posturnya dan rambut panjangnya. Dia membelakangiku mengenakan baju putih panjang. Aku tahu aku tidak sedang berhalusinasi, tapi aku juga tahu bahwa aku benar-benar sendirian beberapa detik yang lalu. Disinilah aku kembali ke pernyataan awalku. Aku adalah tipe orang yang langsung membeku kalau ada hal yang tidak terduga. Mungkin aku hanya membeku selama beberapa detik, tapi tetap saja, aku tidak ingin melihatnya, tapi aku juga tidak bisa mengalihkan pandanganku.
Dalam hatiku, aku hanya bisa berdoa. Tolong jangan biarkan dia menoleh. Tolong jangan biarkan dia menoleh. Kalau aku tetap diam, mungkin dia tidak akan menyadari aku di sini. Berbagai pikiran acak melintas di kepalaku. Apakah aku sedang masuk acara TV prank? Apakah aku berhalusinasi karena cat tembok tua? Apa orang jadi gila kalau melihat hal seperti ini? Apa ini alasan kenapa rambut orang bisa berubah putih dalam semalam? Atau mengapa mereka bisa masuk ke rumah sakit jiwa? Lalu aku melakukan sesuatu yang mungkin terdengar agak gila. Aku mengunci layar ponsel dan menyimpannya ke saku. Aku takut cahaya itu akan menarik perhatiannya. Aku takut kalau dia melihatku, aku akan langsung lepas kendali. Mataku perlahan terbiasa dengan gelap. Bentuk dan siluet mulai terlihat. Dan dia masih di sana, berdiri membelakangiku, kepalanya menghadap ke sudut tempat tombol-tombol lift berada. Aku masih di tempatku, kini mulai berkeringat dan hampir hiperventilasi. Tapi aku bertekad untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Tepat saat aku mulai meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya berhalusinasi, aku melihat kepalanya bergerak. Dia masih membelakangiku, tapi sekarang dia bergerak mendekati panel kontrol. Gerakannya tidak seperti berjalan, lebih halus, tanpa suara, seperti menonton sesuatu dalam mode bisu. Aku mulai gemetar. Aku pikir aku akan berteriak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya dia sedang menekan tombol-tombol, tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu aku mendengarnya. Suaranya seolah muncul langsung di dalam kepalaku. Kau jatuh dari lantai berapa? Dalam kegelapan, dia menoleh ke arahku, dan aku melihat matanya kosong, cekung, hanya rongga hitam. Saat aku menghirup napas panjang untuk berteriak sekencang mungkin, tiba-tiba lampu menyala. Di saat yang sama, terdengar suara dari speaker lift. Kepada seluruh pelanggan, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami baru saja mengalami pemadaman listrik sementara. Namun kini semua sistem telah kembali normal. Aku langsung menoleh ke sudut tempat wanita itu berdiri. Dan dia sudah tidak ada. Pintu lift terbuka. Sepertinya di lantai 2. Dan aku langsung keluar secepat mungkin. Aku mencari informasi tentang toko itu di beberapa situs lokal dan aku menemukan sesuatu. Rupanya pernah ada kejadian tragis di mall itu. Seorang wanita muda mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap bangunan. Sayangnya kejadian seperti itu tidak jarang terjadi di gedung-gedung tua seperti ini. Kalau dinding-dinding itu bisa bicara, mereka pasti menyimpan banyak cerita. Sejak hari itu aku tidak pernah kembali ke toko itu lagi. Dan sampai sekarang, aku selalu cemas setiap kali naik lift sendirian. Aku tidak akan pernah lupa suara itu atau wajah yang muncul dari kegelapan. Segitu dulu aja cerita dari gue. Terima kasih udah mendengarkan. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.